Saya kata, sekarang waktu muda kan tak merasa kan, bahkan menunjukkan bahwa dia kuat. Besok dia pakai tebal-tebal sih. Apa itu pemuda yang mengatakan bahwa dia hebat, berakal? Tidak, dia tidak berakal. Itu juga orang takut berubah dalam rohani. Pahamilah wahai jin, dan senantiasalah takut berubah selama kamu punya satu nafsu di dunia ini, satu jiwa. Waqad ansyadu fi adamil aman ma'al futuh. Orang-orang sufi bernasyid tentang tetap tidak merasa aman meskipun sudah dapat futuh. Innal futuha huwa rahatu ajma'aha wa huwa al-azabu fala tafrah idza warad. Futuh memang itu rohat nampaknya, tetapi dia juga itu sebetulnya adalah siksa. Maka jangan gembira ketika datang futuh. Futuh datang paham, futuh datang rasa rasa dekat Allah, rasa mendapat khusyuk, rasa mendapat itminan, rasa boleh merasakan ma'rifat bahwa semua dari Allah. Ketika Allah bagi musibah, lalu dia merasa Allah semua dari Allah. Nah, ini kan Allah bagi. Ketika dapat begitu, oh saya ini memang wali lah. Saya bagi musibah pun paham tentang ini bukan makar Allah. Begitu dia dapat tahu, ya Allah bagi tahu saya. Bukan saya ini memang disebabkan banyak zikir lah, rasanya itu saya jadi putuh nih. Takut setelah putuh. Hal hatta tara aina ma ya'ti bihi fa idza ra'aitahu fattakhidh ma syi'tahu sanada. Sehingga engkau melihat ainnya, zat yang membawa dia siapa. Artinya setelah sampai kepada Allah baru. Kalau kita setelah di surga katakan baru takut itu hilang. Maka jadikanlah apa yang kau kehendaki sebagai sana. Ar-rih busyra minar rahmani baina yaday ma syaa min rahmatin fiha idza qasada. Umpama angin adalah berita gembira dari Allah di depan kita. Di depan Allah yang dia kehendaki daripada rahmatnya. Di dalamnya terdapat rahmat. Ketika Allah memang menghendaki. Maka dia yakunu adaban, tetapi juga angin yang kabar gembira itu mungkin ada hujan, angin bisa menyegarkan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tetapi juga qad yakunu azaban masta'adda lahu. Mungkin itu pun adalah siksa yang telah Allah siapkan. Karihin ad binaqlin sabitin syuhida. Seperti angin ad. Seperti angin yang kembali ya, membawa sesuatu yang pasti. Fal makar minhu khafiyun fasta'id lahu. Makar itu sesuatu yang tersembunyi, maka bersiap-siaplah. Seperti tadi sahabat cari uang, lalu selalu dapat harta banyak. Dia ketakutan, ya Allah, kenapa? Allah bagi rezeki. Kalau kita kan itu kena sebab saya bersungguh-sungguh mencari uang, itulah akibatnya Allah bagi. Alhamdulillah, udah sampai di situ. Karena itu tujuannya. Tapi para sahabat, besok dia kerja lagi, karena kerja bagi dia bukan untuk mencari uang, karena memang ibadah. Begitu dapat, dia habiskan terlalu banyak, susah untuk dihabiskan. Dia sudah bagi semua kewajiban, dia masih sisa aja ini. Sampai ada yang mengatakan, tolong bawakan hartaku, siapa yang mau, berat banyak-banyak. Aku mau berjalan dengan ringan dan aku jumpa di akhirat saja hartaku itu. Maka dia bagi-bagi ini, tolong bawakan hartaku, bawakan, nanti jumpa di akhirat, ya. Kayak begitu pada sahabat. Kita mau dibawa sendiri,
Tak sampai akhirat rupanya, sampai ke neraka harta itu. Kalau kerja pun sudah kerja belum dapat, apa yang salah ini? Apa perlu ditambah lagi doanya ini? Doa saja terus. Itu ibadah. Terkadang keberhasilan itu datang ketika kita lupa dengan perbuatan kita. Udah dikasih lupa pun, begitu dikasih berhasil, oh ini karena aku dulu memang sungguh-sungguh, karena Allah bagi. Orang memang selalu lari dari Allah, dan itu makar. Maka selalu di dalam nasihat kita dinasihati oleh suyu, Allah, 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 bas, wal ghair batatis. Allah saja, yang lain batatis. Tak ada. Falmaka asa tahuzu bidzakal fauzi war rusyna. Nah, makar itu sembunyi, siap-siap agar kau selamat, artinya mendapatkan keberuntungan dan rusda itu. Wa qala ta'ala hatta idza fatahna 'alaihim baban dza 'adzabin syadid. Sehingga kami bukakan pintu, ya, pintu yang mempunyai azab yang syadid. Coba, pintu itu mempunyai azab yang syadid. Ini dalilnya. Hatta idza fatahna 'alaihim baban dza 'adzabin syadid. Pintu itu punya azab. Pintu itu kenikmatan, keenakan, rahmatan, kekaruniaan, baik fisik dan batin. Jika Allah bagikan, Allah apa yang, karena itu adalah tajalli. Tajalli tidak pernah berhenti. Dan kalau kita mendapat tajalli ini, bukan kita lupa. Itu sebabnya tasawuf adalah anak sekarang. Yang kemarin-kemarin, yang hari ini Allah bagi. Yang kemarin pun dan bersyukuri, dibagi lagi, bagi lagi, bagi lagi. Macam mana? Itu sebabnya syuhud itu adalah baran tadi. Jangan kita dimiliki, dikalahkan, dikuasai oleh selain Allah. Rohani itu nanti yang berikan pengaruh kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, istri dan anak. Karena kekuatan ini yang membimbing kita. Fal aqil la yafrah abadan hatta yara aqibatu umurihi. Orang yang berakal tidak gembira terus sehingga dia melihat dampak perkara itu. Kan orang berakal gitu. Sebelum akhirnya apa, dia belum gembira dulu. Tapi orang terkadang di tengah-tengah jalan akalnya hilang, lupa dengan kegembiraan, keberuntungan, keberhasilan dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Ada soalan misalnya, silakan. Iya, istijrat tadi macam tak berapa macam ni kita nak membezakan antara Lu ada macam kehebatan, maka mizannya adalah syariat. Kalau kita tak paham tentang apa makna kehebatan itu, luar biasa, maka kita tanya kepada orang ulama, ini menyalahi syariah tak? Tapi kalau dia paham, maka dia tak. Ini menyalahi syariah. Contohnya begini, Imam Syidi Syekh Abdul Qadir Jilani, ketika dia bermimpi kepada dia satu malam mimpi, lalu Allah ada dalam mimpinya orang ada yang mengaku Allah, ana rabbukum, saya Tuhanmu ya Abdul Qadir. Mulai hari ini orang macam kau ini memang sudah mencapai tingkat yang tinggi, maka mulai saat ini halal bagimu apa-apa yang haram, dan yang haram menjadi halal, yang halal menjadi halal.
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena dia tahu syariah, maka tak mungkin Allah berkata dalam mimpi halal haram dan haram itu halal. Ini kan syariah. Ini kalau diikuti istidraj. Saya kemarin ada pergi ke Pontianak. Ternyata banyak orang sufi di situ yang tak sholat. Jadi kalau orang sufi maknanya dia tak sholat. Sampai saya bertamu di seseorang, artinya ditempatkan di rumah seseorang, ada seorang yang tanya, Tuhan, saya sholat. Ya, sholat lah. Kalau tak sholat, karena mungkin saya jamaah besar kan, jadi saya tak ikut sholat jamaah. Nah, sholat saya pergi ke atas. Bisa ditanya sholat. Baru cerita banyak. Dia orang sufi, orang yang tak sholat. Jadi kenal apa? Kenal sudah kalau sudah zikir Allah, sudah bebas daripada sholat. Banyak, masih ada ulama yang macam itu, masih ada. Karena dia sudah mendapat ketentraman dari Allah, kebahagiaan, jadi tak payahlah ibadah itu aman. Itu kira istidraj. Itu istidraj. Dia memang kuat zikir, lebih hebat dari orang. Dia tahan hidup dengan sedikit karena dia merasa bersama Allah, tapi dia tak sholat. Akhirnya dia pun hebat, jadi hebat. Orang mau bunuh dia, mau ganggu dia, tak berhasil. Lalu dia merasa itu karena aku punya zikir Allah, makin tak sholat. Ini namanya istidraj, kehebatan itu. Orang kira akhirnya wali. Orang kira dia akhirnya wali, akhirnya diwalikan lah. Kalau mati mungkin banyak yang ziarah. Contoh Wali Songo. Saya ada cerita tentang Wali Songo. Iya. Dari dulu saya ragu kepada Wali Songo. Ini dongeng. Saya baru sekarang mendapat keterangan. Ini dongeng Wali Songo ini. Kenapa? Kenapa dia bikin Wali Songo? Wali itu ratusan. Kenapa cuma Songo? Songo itu 9. Kok Wali 9? Nah, Wali itu banyak. Satu. Kedua, kenapa dia menamakan dirinya wali, hidup-hidup dan berjumlah 9? Masa ada saya wali, kita wali 9 ya? Oke, misalnya saya sekarang pilih 10 orang, ayo kita bikin wali 10. Nanti wali. Berarti kan dia mengaku wali. Saya wali. Itu yang buat saya pening. Maka di Kairon selalu dulu kalau ana bagi masalah kajian tasawuf, ada orang bertanya, bagaimana Ustaz tentang Wali Songo? Saya ini spesial, saya tasawuf Arab bukan tasawuf Jawa. Jadi tak tahulah tanya dengan orang di Jawa sana, saya nggak paham. Karena nggak ada referensi. Karena tak paham, masa kita mau bincang? Tak paham lah. Apa Wali Songo? Makanya saya berjumpa dengan keluarga Wali Songo di Aceh kemarin dari Jawa. Kita bincang apa sih mananya Wali Songo? Rupanya dia pun dulunya macam itu juga. Memang menurut antum itulah wali. Dia bilang ya Sidi, bukan wali, tetapi wali, wulatul amr. Wali Songo itu adalah penguasa 9. Tapi orang awam ya, ziarah ke wali-wali itu macam wali. Ya, memang dia seorang yang soleh, ahlul bait dan wali betul. Tetapi yang dimaksud wali itu wali, wulatul amr, penguasa.
Kalau di kampung saya dulu di Indonesia umumnya, di kampung, lurah, pimpinan masyarakat disebut wali. Ada tak istilah orang dulu di sini? Ketua masyarakat, ketua daerah, ketua kampung. Dulu di istilah lama di Indonesia disebut wali, Pak Wali gitu. Karena memang masih terkesan lagi dengan kekuasaan Arab dulu, Turki Utsmani kan. Ketua itu waliul amr. Orang yang punya anak pun wali. Itu yang punya anak perempuan kan saya jadi wali. Itu kan wali, bukan wali. Kalau yang wali aulia adalah wali. Jadi yang salah bukan masalah wali songonya, kitanya bodoh, tak paham. Jadi bukan wali. Jadi begini. Ini saya pun baru dapat cerita ini dulu, karena tak malas baca karena nggak ada buku yang, apalagi film Wali Songo kan, film itu 99,9 itu bohong. Cerita film Wali Songo itu buku, apalagi buku-buku komik-komik itu Wali Songo kazab, itu Belanda dulu yang mendanai untuk merubah cerita yang sebenar tentang Wali Songo. Jadi wali, jadi yang bernama Husain Jamaluddin Al-Akbar yang menguasai Raja di Champa pada waktu itu, dia sudah melihat tanah Nusantara kita. Maka dia kuasai Thailand, dia kuasai, terus pergi ke Aceh, maka dia tengok Pulau Jawa. Kenapa Pulau Jawa ini kelihatannya punya masa depan yang gemilang? Dilihat dari kan pulau demi pulau mulai ramai, mulai banyak orang. Dia tengok, nah ini kita pun sekarang pun orang-orang yang artinya orang-orang yang hebat di atas, yang memikirkan tentang negara, tentang masa depan, dia tahu mana tempat-tempat yang boleh maju, yang boleh. Ya. Begitu juga Husain Jamaluddin. Ya. Husain Jamaluddin, Syarif Husain Jamaluddin daripada Azamat Khan. Ini dia tengok di Jawa ada 9 wilayah yang siapa yang menguasai 9 wilayah ini, maka Jawa ini akan Islam semua. Maka dia siapkan anak dan cucunya untuk menjadi sultan di 9 wilayah. Maka disebut 9 penguasa. Lalu kenapa 9? Dia melihat dari filsafat Jawa. Abaja Dunhawa. Ada pendengar nggak? Primbon itu. Abaja 1, 2, 3. Ja ketiga. Abaja 3. Nah, kalau yang ini ijtihad saya tambahin. Nggak ada bukunya ini biasa. Mungkin itu. Jadi abaja 3 kan, ja 3. Hawa abaja dun hawa. Wa nomor berapa? 6. 3 tambah 6 9. Jadi Jawa adalah 9. Jadi wilayah 9 wilayah Jawa. Karena realitanya tidak 9. Nah ini, kemarin saya debat. Memang berapa wilayahnya? Wilayahnya 12, kenapa 9? Nggak tahu. Berarti ente yang salah. Saya langsung teringat. Abaja Dunhawa, Jawa 9. 9 itu maknanya Jawa. Ente ada apa? Ada marojanya tak? Tak ada. Oh, tidak saya tulis lah kalau tak ada marojanya. Karena mau nyusun kisah ini. Tapi bolehlah dari primbon tetap 9 wilayah. Tapi realitanya 12 wilayah. Mungkin ini wilayah kecil. Yalah, wilayah kecil lah. Tapi ya. Karena di Cirebon ada 2 wilayah, di Banten 1. 9 tambah 2 10 11.
rupanya di Jakarta itu pun dikuasai oleh Belanda. Kena harus maka diutus Pangeran Athaillah itu kan di Jakarta. Kan 12 wilayahnya, kenapa jadi 9? Karena katanya ini keluarganya 4, ini keluarga Said Hidayatullah semua. Itu kan analisa. Kata saya analisanya yang tepat Abaja, Dunhawa, Jawa 369. Jadi wilayah Jawa, wali 9, wali Jawa. Tapi sayangnya nggak ada marojetnya. Al-muhim bahwa orang keliru melihat kewalian. Orang keliru melihat kewalian. Kita ingatkan Wali Songo Said Hidayatullah Hatta belajar kepada Syekh Kuro. Padahal yang dimaksud Syekh Kuro itu di Kerawang, ada satu nama. Padahal yang dimaksud Syekh Kuro adalah Syekh yang belajar dari Ummul Kuro. Datang sini. Itu baru wali. Baru wali. Maka istidraj adalah keluar biasaan yang dimiliki oleh seseorang jika disesuaikan dengan syariat, yang menurut syariah betul, itu adalah karomah dari Allah. Dan ini karomah ini pun makar, bukannya ini saya karomah, oh berarti saya hebat, oh kena makar lah berarti. Berarti dia juga kena tipu dari Allah. Arti tipu, kamu tak dapat Allah, dapat pemberian. Maka hati-hati istidraj. Artinya kita hati-hati bahwa itu makar Allah. Bukan, kita ini hidup ingin kembali ke Allah, ingin sampai ke Allah. Maka contohnya tadi, orang yang memang mencintai perempuan, dia mau peluknya, dia mau ciumnya, dia mau belainya, dia mau ini, memang orang blow on. Macam orang ibadah, mau pahalanya, mau surganya, mau enaknya, mau bahagianya, tak mau bagi musibah kena. Orang kan maunya jadi wali tak ada musibah, jadi wali tak ada problem, jadi wali. Kalau tengok wali problem, tengok cerai, wali cerai dengan istrinya, wah ini wali tak benar. Loh. Wali nikah lagi misalnya, loh ini tak benar, loh kok tak benar? Wali maksiat pun itu adalah takdir dari Allah. Coba kita dipaham, diajarkan untuk lihat Allah. Ini takdir Allah, ini syariat Allah. Jangan takdir Allah lalu digunakan syariat Allah untuk menghina. Coba Allah berkata ini syariat ini bukan untuk menghina takdir Allah. Itulah syariatul hawa, bukan syariat Allah. Cari ayat yang mendukung takdir itu. Misalnya ada orang berbuat maksiat. Di sini dikatakan barang siapa berbuat maksiat maka dia akan masuk neraka. Kamu masuk neraka, kamu ahli neraka. Nggak cari ayat lain bahwa Allah lah yang menyesatkan, Allah lah yang menghendaki, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, bahwa Allah akan maafkan. Engkau sedang berada dalam takdir Allah. Nanti kalau Allah mau, engkau akan maafkan. Cobalah engkau berupaya untuk mendekatkan maaf Allah. Itu caranya. Bukan, ini adalah orang munafik. Hai munafik loh. Ketika kitanya melakukan itu, aku ini munafik, karena itu ayatnya. Jadi orang semua syariatnya syariat yang menurut dia salah, benar, menurut paham dia, bukan paham Allah. Itu orang syariat hawa. Syekhna Yusuf cerai dengan istrinya, separuh muridnya berhenti jadi murid. Kenapa? Syekh kok bercerai loh? Nanti kalau Syekh bercerai dan Syekh nikah lagi pun, kok Syekh nikah lagi loh? Akhirnya Agim sekarang nggak punya murid. Agim muridnya yang punya perempuan semua. Makanya jangan mau punya murid banyak perempuan, nanti kalau nikah lagi berhenti murid itu. Itu semua syariat hawa. Ada soalan nih. Si kita sholat,
Sufi ini dia kata bisa mengobati orang, dan Sufi ini kata dia terkadang menghilang, nanti datang, mungkin dia berada di Mekah, berada di mana. Jadi kalau belum menghilang, belum dianggap wali. Itu di Kalimantan Barat, di Pontianak. Terus nanti kalau saya duduk di sini, kalau saya selalu ada di sini, mananya bukan wali. Ya, saya menghilang. Maksudnya masuk ke pesawat terbang, hilang terus. Hilang. Karena dulu mungkin di situ tak ada pesawat terbang, mau ke tempat lain pun kena lalu hutan, karena tak ada jalan. Macam mau ke Sarawak kan tak ada jalan darat, harus dia guna feri laut. Kalau dulu tak ada kapal, gimana? Dia terpaksa. Orang pergi baliknya lama, oh hilang.